sekitar kita. Ya. Nah, bicara mengenai lingkungan yang mendukung, ya, bagaimana kita memperoleh dukungan dari lingkungan ya, untuk menjamin sustainability itu, supaya kita bisa going concern itu. Maka bisnis dengan lingkungannya itu harus berdampingan secara harmonis. Ya, berdampingan dan harmonis, tidak hanya berdampingan saja. Ya, kemudian saling menghormati. Ya. Jadi ada apa namanya, berdampingan, harmoni, dan saling menghormati. Ya. Harmonis itu bisa terjadi kalau antara usaha dengan lingkungan itu saling menghormati. Ya. Kemudian jika diperlukan ada proses berbagi secara sehat. Ya. Proses berbagi secara sehat. Apa yang dimaksud dengan berbagi secara sehat? Berbagi ya dalam konteks ya yang produktif. Ya. Jadi kalau perusahaan itu harus berbagi atau sharing kepada masyarakat di sekitarnya, maka konteks berbaginya itu tidak boleh dalam konteks sekedar memberi saja, dalam artian seperti memberikan tanpa memberikan cuma-cuma tanpa ada misi ya. Jadi harus ada misi, yaitu misinya adalah pemberdayaan nanti. Pemberdayaan ya. Itu yang dilakukan oleh CSR dan PKBL ya. Berbagi kepada lingkungannya tetapi dalam konteks memberdayakan. Yang kita sebut dengan berbagi secara sehat. Nah, berdampingan secara harmonis itu ya, itu dasarnya adalah memahami ya, memahami hak dan kewajiban masing-masing. Ya, jadi masyarakat tahu apa haknya dan perusahaan tahu apa haknya dan saling memahami apa kewajiban dari masing-masing. Ya. Kemudian memahami batasan-batasan, ya, termasuk batasan-batasan dari aset, ya, memahami. Ya. Jadi masyarakat tahu ini batasan-batasan dari usaha perkebunan itu dan memahami kepentingan masing-masing. Ya, masing-masing punya kepentingan, nggak apa-apa, tetapi harus saling memahami apa kepentingan dari perusahaan, apa kepentingan dari masyarakat. Ya. Kemudian saling menghormati, ya apa yang harus dihormati, keberadaan masing-masing, ya, eksistensi, ya, adat, ya, budaya, ya, nilai-nilai, ya, aturan, mekanisme kerja dari masing-masing. Jadi masyarakat harus memahami bahwa usaha perkebunan itu adalah memiliki suatu nilai-nilai, suatu aturan, suatu mekanisme kerja, ya. Tidak sembarangan, ya. Mereka punya SOP dan seterusnya, ya. Karena mereka terikat kepada sistem manajemen itu. Nah, perusahaan juga harus memahami bahwa ada adat, ada budaya lokal, ada eksistensi, ada nilai-nilai masyarakat juga yang harus dihormati. Ya, tidak bisa kemudian secara sembarangan melanggar itu. Nah, berbagi secara sehat tadi adalah kaitannya dengan keberadaan, ya. Adat, budaya, dan ya, aturan mekanisme kerja dari masing-masing. Ya. Sistem manajemen keberlanjutan usaha perkebunan. Nah, keberlanjutan ini, sustainability ini sekarang sudah disistemkan ya, dalam bentuk sistem manajemen. Ya. Jadi kita mengenal misalnya di dalam komoditi kelapa sawit itu ada ISPO, ya, Indonesian Sustainable Palm Oil, ada RSPO. Ya. RSPO itu yang berlaku secara internasional, ISPO itu yang kemudian diadopsi dalam konteks Indonesia. Ya. Jadi ini sustainability tapi yang sudah diatur. Ya. Ada mekanisme dan seterusnya. Ya. Di komoditi lain sebenarnya sudah ada, misalnya di karet ya. Di karet itu sudah mulai ada Sustainable Natural Rubber Initiative. Ya. Di teh itu ada Teh Lestari. Ya. Kemudian tebu juga sedang dalam proses sekarang ini membangun Sustainable Sugarcane Initiative. Ya, di kopi misalnya ada ketentuan-ketentuan dari USDA yang mengatur kalau kita import ke pasar di Amerika misalnya fair trade ya. Kemudian certified apa itu kopi rakyat dan seterusnya ya. Tapi bisa kita katakan bahwa sistem manajemen sustainability management system ini
Yang paling established saat ini adalah pada komoditi kelapa sawit. Ya, inilah komoditi yang sangat sangat regulated sekarang ini. Ya, karena magnitude atau besaran bisnisnya itu sangat besar, ya. Kemudian pasarnya sangat luas, ya. Pemanfaatan produknya juga sangat sangat luas cakupannya, ya, sehingga memiliki nilai politis yang sangat tinggi. Sehingga kemudian muncullah berbagai isu, berbagai desakan, ya. Kemudian direspon oleh para pengusaha kelapa sawit, ya, mula-mula di level internasional dalam bentuk yang menghasilkan RSPO, ya, Roundtable Sustainable Palm Oil, ya, melalui pertemuan berkali-kali kemudian dihasilkan RSPO certification, kemudian diadopsi oleh Indonesia menjadi ISPO. Ya. Jadi ini, ya, komoditi yang lain akan menyusul. Ya, sekarang ini mulai bergerak, ya, dalam bentuk inisiatif-inisiatif. Nah, Sustainability Management System atau sistem manajemen berkelanjutan ini, apa isinya? Isinya adalah terdiri dari prinsip-prinsip, ya. Prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh para pengusaha. Kemudian ada persyaratan dan peraturan, ya, persyaratan-persyaratan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi. Dan kemudian praktek bisnis, ya, bisnis practice, ya, bagaimana kemudian para pengusaha itu harus menjalankan bisnisnya, ya. Jadi ada prinsip, ada persyaratan aturan, ada bisnis practice, ya. Inilah isi dari sistem manajemen berkelanjutan itu. Jadi sustainability itu sekarang tidak hanya pada tataran ide, tidak hanya pada tataran konsep, dan tidak hanya pada tataran semangat, tapi sudah diatur dalam sebuah sistem, ya, yang kita sebut dengan sistem manajemen, ya, sistem manajemen berkelanjutan. Nah, komoditi yang paling maju tadi dalam sistem manajemen berkelanjutannya adalah kelapa sawit, ya, baik melalui RSPO maupun melalui ISPO. Untuk komoditi-komoditi yang lain nanti akan segera menyusul, ya, dan sekarang sedang bergerak, ya, dalam bentuk inisiatif-inisiatif. Prosesnya persis seperti pada waktu pembangunan RSPO dan ISPO.